Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita semua akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 10 ayat 25. Saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cuma dikasih Tuhan, kita diingatkan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan bolong ibadah kita. Jadi Tuhan ingin supaya kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Ya, karena zaman itu ya, ketika surat Ibrani ditulis, memang ada orang-orang yang memang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, kalau dikatakan dibiasakan, itu bukan hanya sekali-kali, tapi seringkali. Biasanya mereka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Biasa mereka tidak ibadah. Ada orang-orang yang demikian. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Ya, jauhkan dirimu dari mereka, dari pergaulan yang tidak benar itu. Sebaliknya, mari jangan kita menjauhkan diri atau meninggalkan pertemuan ibadah. Dengan kata lain, marilah kita beribadah. Dan terhadap orang-orang itu kita harus saling menasehati. Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Jadi artinya ibadah ini menjadi satu kebutuhan. Lebih dari sekedar ritual, lebih dari sekedar kewajiban agama sebagai orang Kristen. Lebih dari itu. Ya, Tuhan tahu hati kita. Dan Tuhan mau hati kita ini beribadah sungguh-sungguh kepadanya. Bukan hanya aktivitas ibadah. Ya, tapi parahnya ada orang-orang yang ya, ibadah saja tidak. Ya, artinya jangan kan sampai ibadah dengan segenap hati. Ibadah biasa saja tidak. Datang ibadah saja tidak. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, menjauhkan diri. Wah, ini parah. Wong ibadah saja itu kalau nggak benar, nggak dengan segenap hati, Tuhan tegur. Ya, kita harus beribadah dengan segenap hati. Apalagi sampai nggak datang ibadah. Ini satu hal yang tidak bisa dibenarkan di mata Tuhan. Mari, ya, saya menasihati kita seperti kata firman Tuhan. Kita saling menasihati, bukan mengatakan bahwa saya sudah hebat. Tidak. Kita saling menasihati, saling mengingatkan supaya kita selalu ingat untuk beribadah kepada Tuhan.
Ingat betapa luar biasa dan banyak hal yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Ibadah adalah salah satu cara kita mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan beri. Beribadah juga sebagai pernyataan iman. Kita percaya bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Beribadah juga sebagai bukti kita orang-orang yang selalu istilahnya tahu berterima kasih. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi hidup kita. Keselamatan, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam hari-hari di hidup kita. Ibadah juga bukti cinta kita kepada Tuhan. Ya, jadi dengan kita beribadah berarti kita orang-orang yang cinta Tuhan. Dan beribadah juga bukti ketaatan kita kepada firman Tuhan. Bukankah ibadah diperintahkan Tuhan untuk kita selalu kerjakan. Nah, dengan kita mentaati, melakukan itu semua, berarti kita orang-orang yang sungguh-sungguh taat. Kita orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, jangan tinggalkan ibadahmu. Hari ini hari Minggu, ayo tetap utamakan Tuhan. Jangan sampai bolong ibadahnya. Jangan berpikir, minggu depan masih bisa. Saya mau beritahu saudara, engkau pun gak ingin kan kelihatan berkatnya sehari saja. Engkau gak ingin kehilangan berkatnya sedetik saja. Kita akan pengen terus hari-hari ini juga diberkati Tuhan. Toh. Kita ingin disertai Tuhan terus kan. Nah, jangan menunda ibadahnya minggu depan masih ada. Ya, kita saja tidak mau toh sekalipun ditinggalkan Tuhan. Kita nggak mau sekalipun kita istilahnya tidak diberkati. Ya, ingat, berkat jangan ngomong materi saja. Kesehatan, kesempatan, keluarga, dan lain sebagainya. Itu semua berkat Tuhan. Artinya kebaikan Tuhan tidak bisa dihitung. Begitu luar biasanya. Karena itu jangan sampai lupa bersyukur. Salah satunya dengan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, ibadah adalah bukti syukur kita. Ibadah bukti ketaatan kita. Ibadah bukti cinta kita kepada Tuhan. Karena itu kalau sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, akan selalu mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Dan kita percaya dengan ibadah yang kita lakukan dengan segenap hati, itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya pertemuan ibadah adalah sesuatu yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami tetap setia ibadah kepada Tuhan. Dan ibadah adalah bukti rasa syukur atas segala berkat. Ibadah juga bukti ketaatan kami kepadamu ya Tuhan, kepada firman-Mu. Dan ibadah adalah bukti cinta kasih kami kepadamu. Mari Tuhan, biarlah Engkau selalu menuntun dan menyertai akan hidup kami dan ibadah kami hari ini. Menyerahkan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan, berkat dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka, mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari Minggu ibadah, utamakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.